Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 4 presentasi, dan di sini kita akan melakukan podcast untuk memenuhi tugas dari Ibu Anis Ibu Anis Syatul Hinda MPD. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas pendidikan untuk kepentingan kolonial pada zaman VOC. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashidin Ninahu dengan NIM 2502103020033. Perkenalkan, saya Arifatun Nurhalilah dengan NIM 2502103020017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Bakstiar dengan NIM 2502103020027. Di sini kami akan melaksanakan tugas untuk memenuhi mata kuliah sejarah pendidikan. Baik, kita mulai podcastnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam Bu Anis. Halo. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas podcast tentang kepentingan pendidikan pada masa kolonial. Baik, langsung saja kita ke podcastnya. Baik, di sini ada Mas Zidan sebagai penjelasannya. Nah, apa sih Mas Zidan latar belakang kedatangan kolonial itu? Tolong dong jelasin. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Raffi yang sudah menanyakan kepada saya terkait bagaimana sih latar belakang kedatangan dari kolonial yang ada di Indonesia. Ya, betul. Nah, sudah jelas kita akan membahas bagaimana kedatangan kolonial yang ada di Indonesia, yang dimana kolonial yang akan kita bahas adalah pada zaman kolonial Belanda, yang artinya VOC. Nah, sebelum adanya kolonial, kita pastinya akan membahas bagaimana latar belakang dari kolonial ini datang ke Indonesia. Nah, latar belakang dari kedatangan kolonial ke Indonesia ini dilatar belakangi oleh adanya penutupan jalur perdagangan yang ada di Konstantinopel, yang terletak di Turki, Turki, yang ada di Turki. Ya. Nah, di Turki ini terdapat penutupan yang dimana jalur perdagangan dari Asia ke Eropa. Eropa. Nah, di sini para pedagang, saudagang yang ada di Belanda itu kebingungan akan adanya penutupan dari gerbang Konstantinopel pembahasannya. Nah, Ya, betul. akhirnya para pedagang saudagang yang ada di kolonial ini mencari tempat yang dimana komoditas untuk perdagangan ini lebih unggul. Nah, datanglah kolonial ini ke Maluku awalnya di Indonesia. Nah, disinilah cikal bakal adanya kolonial yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Oh, baik. Bisa disimpulkan bahwasanya latar belakang ya kedatangan dari kolonial itu karena penutupan di Turki. Nah, cara penyebarannya itu gimana sih Mas di Indonesia itu? Maksudnya penyebarannya gimana? Penyebaran kolonial yang ada di Indonesia pada saat itu. Bisa dijelaskan? Penyebarannya waktu kolonial. Nah, penyebaran dilakukan oleh kolonial maksudnya ya? Iya. Ya, penyebaran apa saja? Bisa dari misinya dan tujuannya. Oke. Nah, untuk misinya sendiri yang saya dapat dari buku pendidikan Indonesia pada zaman kala itu, pada zaman itu kolonial menyebarkan namanya agama Protestan. Kristen Protestan. Nah, dalam kolonial ini juga memiliki misi yang dimana misinya itu tidak jauh juga dari penyebaran agama, dan satu lagi untuk mengambil beberapa ataupun hampir keseluruhan komoditas unggulan seperti rempah-rempah dan lain-lain yang ada di Indonesia untuk diekspor dan diimpor bahkan di saudagang ataupun konsumen yang ada di Eropa, sehingga jelas para kolonial ini mementingkan untuk mengambil kepentingan untuk kepentingan pribadinya. Nah, seperti itu. Baik, itu penjelasan singkat dari Mas Yuda. Halo
Halo, jadi di sini saya Arif Fatun akan meneruskan pertanyaan dari pembahasan yang sudah dibahas oleh Mas Shidan tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, apa aja sih yang ada? Maksudnya itu jenis lembaga pendidikan yang ada pada masa itu, yaitu masa kolonial itu lembaga apa saja yang ada pada saat itu? Nah, jenis dan lembaga pendidikan pada masa kolonial itu ada beberapa. Yang pertama yaitu sekolah berdasarkan agama, yaitu kristenisasi. Yaitu sekolah hanya bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen Protestan. Ya di mana itu misionaris nah disebutnya. Dan yang kedua yaitu sekolah yang dibangun untuk anak Eropa dan elit pribumi. Dan di mana ini untuk untuk menghasilkan calon penerus untuk memimpin, untuk menjabat daerah dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu sekolah dibentuk untuk menyerap tenaga kerja pribumi. Dikarenakan Belanda itu ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sedangkan kalau mengambil tenaga kerja dari orang Belanda, itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Dikarenakan biaya transportasi dan biaya upah tenaga kerjanya. Jadi pada masa itu sekolah itu gak hanya satu ya. Jadi banyak banget lembaga pendidikan yang ada pada saat itu ya. Gak hanya satu. Dan tujuannya itu berbeda-beda. Tapi apa sih tujuan spesifik dari pendidikan atau lembaga yang ada pada saat itu? Lebih spesifiknya tujuan dari pendidikan kolonial itu yaitu pertama dari tadi itu adanya sekolah gereja, yaitu pertamanya itu untuk menyebarkan kristenisasi itu. Nah, kristenisasi ini adalah sebuah misionaris yang dibawa oleh pendeta dari Belanda. Dan yang kedua yaitu Belanda itu ingin mendidik para pribumi agar bisa dimanfaatkan untuk tenaga kerja sebagai sarana pemenuhan kebutuhan yang dipakai pada perusahaan Belanda itu. Dan yang terakhir yaitu tujuan pendidikan ini untuk bukan mengayomi sih, untuk menekankan pada masyarakat yang ada di Indonesia itu agar patuh pada pemerintahan kekuasaan kolonial. Nah, itu seperti itu. Berarti tujuan dari lembaga pada saat itu lebih tertuju kepada kepentingan untuk kolonialnya itu sendiri ya. Betul. Tidak hanya untuk kepentingan pribumi pada saat itu. Kebanyakan Ya. hanya untuk kolonial dan kepentingan kolonial saja. Ya, untuk kepentingan politiknya, kepentingan kebutuhan perusahaannya, bukan untuk mensejahterakan pribumi Indonesia. Baik. Terima kasih. Oke, berarti setelah kita adanya pembahasan bagaimana latar belakangnya, terus kepentingan pendidikannya untuk kolonial sendiri, di mana kolonial ini sangat mementingkan pribadi sendiri daripada rakyat yang ditindas pada kala itu. Nah, di sini saya akan menanyakan bagaimana sih dampak yang ada pada kala itu, di mana beberapa sudah disebutkan adanya penyebaran Kristen, di mana agama pada kala itu tidak hanya Kristen yang ada. Nah, bisa dijelaskan bagaimana dampak dari pendidikan untuk kolonial? Baik, untuk dampak dari pendidikan kolonial sendiri pada masa itu ya, kan pendidikan pada masa kolonial ini memiliki kebijakan, di antaranya itu pendidikan yang berbasis agama Kristen. Seperti yang disebutkan tadi, pendidikan yang berbasis agama Kristen itu hanya tertuju kepada orang yang beragama Kristen atau anak-anak yang beragama Kristen pada saat itu, dan untuk elit pribumi saja, tidak untuk keseluruhan pribumi. Selanjutnya yaitu ada terbatas kepada anak-anak keturunan kolonial itu sendiri, tidak kepada pribumi, tidak kepada siapapun, tapi hanya kepada keturunan kolonial itu. Selanjutnya ada bahasa yang digunakan pada lembaga atau jenis lembaga yang
dilaksanakan pada saat itu, yaitu bahasa Belanda karena supaya memudahkan komunikasi antara kolonial dan pribumi dan untuk eh, apa kelancaran kelancaran komunikasi kepentingan kolonial itu sendiri. Kalau untuk dampaknya itu pasti ada kesenjangan sosial, ekonomi, kesenjangan pendidikan, kesenjangan politik, kesenjangan eh, apa kurikulum juga. Karena kan yang mendapatkan pendidikan pada masa itu hanya terbatas beberapa orang saja, tidak keseluruhan pribumi. Jadi untuk kesenjangan pendidikan itu sangat terlihat karena adanya kebijakan-kebijakan itu tadi. Berarti dampak yang dirasakan pada kala itu benar-benar pada masyarakat Indonesia tertindas Sangat tertindas sekali. Karena ya pendidikan hanya untuk kepentingan para kolonial saja. Pribumi itu hanya dididik untuk untuk kepentingan para kolonial, untuk menjadi pelayannya, untuk jadi pegawai di beberapa lembaga milik VOC itu sendiri begitu. Terus dampak yang saya ingin tanyakan selanjutnya, bagaimana agama yang ada di Indonesia, di mana sudah lebih dahulu adanya Islam, ya, seperti pendidikan pada pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu seperti gimana dampak yang dirasakan oleh agama yang selain Kristen ini? Mungkin kalau untuk agama yang selain Kristen ini, kan kalau agama yang memiliki agama Kristen kan bisa belajar di sekolah atau lembaga Kristen yang diadakan oleh kolonial ini. Tapi untuk agama-agama yang selain Kristen ini, karena sebelumnya sudah dikatakan bahwasanya lebih dulu ada agama Islam sebelum agama Kristen, sekolah agama Kristen ini, jadi mungkin keterbatasan yang dimiliki oleh yang beragama Muslim itu hanyalah kepada materi umum saja seperti baca tulis hitung begitu. Tapi kalau untuk materi keagamaannya sendiri kan sudah diasah. Mungkin bisa bersekolah di sekolah Kristen itu tadi. Cuman mereka harus tahu apa konsekuensinya, yaitu mereka harus mengikuti pembelajaran agama Kristen yang ada di sekolah itu. Tapi nanti untuk setelah itu mungkin atau sorenya atau malamnya mereka bisa kembali mengaji ke lembaga yang sesuai dengan agama mereka sendiri. Berarti untuk dampak yang dirasakan oleh agama selain penyebaran yang dilakukan oleh VOC, agama Kristen Protestan, berarti masih dominan, tidak memiliki dampak yang signifikan Iya. tadi ya, masih aman dan bisa menyesuaikan yang Iya. ada pada kala itu ya. Betul. Baik, saya ucapkan terima kasih atas bagaimana tanggapan yang dilakukan oleh Arifatun, bagaimana dampak dari pendidikan untuk kepentingan kolonial. Baik, di sini telah mencapai pada akhir pembahasan yang kita ceritakan. Pada intinya, pendidikan pada masa kolonial yaitu itu sangat bersifat terbatas, diskriminatif, dan berorientasi kepada agama Kristen. Tidak untuk mencerdaskan rakyat pribumi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan VOC. Nah, dari kepentingan-kepentingan itu menimbulkan banyaknya dampak yang diterima oleh bangsa pribumi kita. Dan yang dimana itu kita sebagai warga Indonesia tidak hanya diambil dari sumber daya alamnya saja, tetapi dari sumber daya manusia juga. Nah, begitu dari inti pembahasan kami. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.